Kalau pesan-pesan rasanya selama ini baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sudah banyak sering bertemu, pesan-pesan rasanya sudah tersampaikan semua, Mas Gun-Gun. Iya, betul. Beberapa perjumpaan sebelum hari ini kan, terutama pada saat sebelum pemanggilan nama-nama menteri dan wakil menteri kan beberapa kali dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, termasuk di Solo kan ya. Iya. Jadi di situ komunikasi politik sudah sangat intens dan sepertinya beberapa hal sudah deal dan terkonfirmasi dalam Konfirmasi selama seminggu kemarin ya, Iya, sejumlah terrepresentasi. nama yang diundang oleh Pak Prabowo ya Iya, kan. Artinya memang 17 nama yang kecenderungan menjadi menteri Ya, ini kita Pak lihat. Jokowi ya. Itu cukup menjadi wajah kabinet Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Keberlanjutan. Kita saksikan bersama-sama ini cucu-cucu dan Presiden Jokowi berpamitan untuk terakhir kalinya kepada Karungga ya, Karungga, jajaran ya. Karungga sepertinya ya, Iya. untuk menuju ke gedung DPR MPR. Ini cucu-cucu berseragam warna merah. Jadi mungkin kalau hari ini agak emosional untuk Pak Prabowo, mungkin juga emosional untuk Pak Jokowi ya, karena setelah 10 tahun akhirnya meninggalkan tempat ini, bukan waktu yang sebentar. Inilah konsekuensi kita berdemokrasi, jadi ada yang datang, ada pergi 5 tahunan. Ya. Kebetulan memang setiap presiden diberi kesempatan untuk mencalonkan diri lagi, hanya 1 periode setelahnya, jadi maksimum 10 tahun. 10 tahun. Jangan pernah bermimpi untuk lebih dari itu. Jangan pernah bermimpi. Setiap masa ada orangnya, Setiap orang masa ada orangnya, masanya. ya betul. Dan ini Mbak Nastiti, Mbak Tasya, pelajaran baik bagi demokrasi kita, jangan pernah melampaui konstitusi. Yes. Kenapa? Karena 2 periode atau 10 tahun itu menurut saya sudah cukup, karena kalau lebih dari itu biasanya muncul penyakit bawaan kekuasaan. Ya. Dan Pak Jokowi dengan segala plus minusnya menurut saya sudah mendedikasikan ya banyak hal pada Republik ini. Ya tentu tidak akan pernah bisa sempurna dan ketidaksempurnaannya itu menjadi catatan-catatan penting bagi presiden berikutnya. Iya. Dan komunikasi yang tadi Anda sampaikan, Mas Gun-Gun, komunikasi politik yang terbangun antara Pak Prabowo, kedekatannya dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, rasanya kita tidak pernah melihatnya ketika periode 10 tahun lalu. Dari transisi kepemimpinan Pak SBY kepada Pak Jokowi ya. Bahkan di periode-periode sejak Orde Lama ke Orde Baru. Jadi dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur masih agak lumayan ya kan. Yeah. Dari Gus Dur ke Megawati juga ada problem komunikasi. Iya, jadi kalau sehari ini kita menyaksikan transisi yang bisa dikatakan cukup mulus, ini bagus atau kita perlu bagus tapi harus hati-hati juga, Mas Gun-Gun? Menurut saya bagus dengan sejumlah catatan. Bagus tapi ada catatannya. Penting. Oke, iya. Kenapa? Karena kan tetap harus mengedepankan rasionalitas. Kekuasaan itu harus selalu diberi catatan supaya kemudian tidak protektif bagi sekelompok orang tertentu saja. Ya, oleh karena itu maka kita apresiasi tapi apresiasi kritis. Ya. Ini transisi yang bagus, termasuk dalam konteks penyiapan menteri-menteri kabinet, ada pembekalan kemarin. Kita belum pernah menyaksikan ini sebelumnya. Persis. Serapi ini dan sedetail itu ya. Dan ini kategorinya menurut saya terstruktur dengan sangat baik ya. Kayak misalnya kemarin para menteri diberi insight tentang praktek pemberantasan korupsi di beberapa negara, handling opini publik gitu ya kan. Tentang AI juga. AI ya, itu menurut saya materi-materi yang memang relevan untuk saat ini dan ke depan. Dan nanti masih ada pendalaman lagi di Pendadaran Serem ya kayaknya di Akmil Magelang gitu. ya. Mungkin juga ada ini pembekalan fisik juga, ada lari, ada angkat Kita beban. berharap begitu. Kita berharap begitu. Karena rasanya ini juga sekali lagi ini baru terjadi kali ini ya. Mungkin karena backgroundnya Pak Prabowo. Ya. Saya sih mengapresiasi ini sebagai sebuah kemajuan ya. Karena transisi ini sangat penting sekali untuk bicara soal bukan ego sektoral, ego partai, ego kelompok. Ini untuk Indonesia. Betul. Jadi pada saat misalnya presiden yang
sudah menyelesaikan masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh orang lain, seharusnya transisi seperti ini. Sekalipun berbeda kongsi, berbeda partai. Nanti lama-lama kita akan jadi dewasa sebagai negara demokrasi besar ya di dunia.